Halo, perkenalkan nama saya Anton Suarda, mahasiswa aktif semester 1 Universitas Bunda Mulia, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Nama saya Renaldo Jayali, saya dari kelas PHP 52. Kenalkan, nama saya Mikael Justin Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Nansali. Saya Alfredo Surya, saya dari kelas 52. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadar Najib Gunawan, saya dari kelas 1 PHP 52. Saya Karen Marvin dari kelas 1 PHP 52. Halo, perkenalkan nama saya Richard dan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang alternatif turis untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester. Alternatif tourism. Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk kegiatan kepariwisataan yang tidak merusak lingkungan, berpihak pada ekologis dan menghindari dampak negatif dari membangun pariwisata berskala besar yang menjalankan pada suatu area yang tidak terlalu cepat pembangunannya. Tipe alternatif tourism yang kelompok kami pilih adalah trekking di negara Mongolia. Meskipun sebagian besar di daerah di Mongolia adalah daerah yang berpadang rumput atau padang pasir terbuka yang luas, ada sejumlah daerah pegunungan yang bagus dan cocok untuk trekking. Saya ingin menjelaskan tentang alternatif tourism trekking Mongolia. Mongolia adalah surga hiking, trekking dan perjalanan petualangan, menawarkan diri dari pemula hingga profesional. Dari Gobi Sennuts hingga Langkap Stepa atau kawasan Gunung Altai yang mengesankan di atas 4.000 meter, dan melalui hutan Boril yang indah di utara dan membuat banyak orang ingin mengunjungi dan trekking ke berbagai tempat ini. Biasanya para wisatawan trekking menghabiskan waktu untuk 5-7 hari. Altai. Pegunungan Altai adalah wilayah pegunungan yang membentang di Asia Tengah dan juga membentang di wilayah-wilayah perbatasan seperti Tiongkok, Rusia, Mongolia, dan Kazakhstan. Pegunungan Altai ini pun juga merupakan sumber mata air bagi sungai-sungai yang ada di sekitarnya, yaitu Sungai Obe, Sungai Itsi, dan Sungai Yenisei. Gunung Altai pun juga merupakan tempat lahir bagi nenek moyang bangsa Turki. Wilayah pegunungan Altai pun sangat indah karena memiliki pemandangan padang rumput yang sangat luas dan hijau, dan beberapa pegunungannya pun juga diselimuti salju, sehingga membuat gunung-gunung sana pun sangat indah dan enak untuk dilihat. Sehingga pegunungan Altai pun sangat cocok untuk dijadikan destinasi trekking karena memiliki pemandangan yang sangat indah. Kosko Fall. Danau Kosko Fall adalah danau terbesar kedua yang berada di Mongolia. Letak dari danau ini berada di barat laut Mongolia dan juga dekat dengan perbatasan antara Rusia, tepatnya di bawah kaki pegunungan Sayan Timur. Lokasi dari danau ini sangat amat terpencil dan juga dikelilingi oleh banyak hutan yang merupakan tempat atau tempat tinggal bagi para hewan-hewan di sekitarnya seperti rusa, rubah, dan babi hutan. Pada musim dingin, wilayah danau ini pun akan mencapai minus 50 derajat Celcius yang akan membuat air dari danau tersebut menjadi beku. Uniknya, ketika danau tersebut beku, maka akan digunakan sebagai jalan pintas bagi para masyarakat untuk menyeberang ke wilayah yang ada di seberang danau tersebut. Wilayah danau ini memiliki pemandangan sangat bagus dan indah karena memiliki banyak hutan dan juga pemandangan danau yang sangat cantik, sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai destinasi trekking. Saya akan menjelaskan tentang pegunungan
Tenger, dan Gunung Kangai. Orgon Tenger adalah puncak tertinggi di pegunungan Kangai di Mongolia. Puncaknya saat ini dihitung untuk mencapai ketinggian 408 meter. Di atas permukaan laut, beberapa peta topografi sebelumnya mencatat ketinggian maksimum 4027 meter. Gunung ini terletak di Provinsi Safkan dan merupakan satu-satunya puncak di jajaran Kangai yang ditutup dengan gletser permanen. Sisi selatan Gunung Onton Tenger adalah dinding granit terluas di Mongolia. Sejak diperkenalkan agama Buddha, kepercayaan tradisional Mongolia telah menyatakan bahwa dewa pemarah menghuni banyak gunung suci Mongolia. Ochifaani secara khusus dikaitkan dengan Orgon Tenger. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Gunung Kangai. Gunung Kangai adalah pegunungan-pegunungan yang juga mengarah ke barat laut, ke tenggara, menempati sebagian besar Mongolia Tengah dan Utara Tengah. Ini adalah pegunungan yang lebih tua, lebih rendah, dan lebih banyak terkikis dengan banyak hutan dan padang rumput pegunungan. Gunung Kawai dengan sangat kerap dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan Mongolia atau wisatawan dari negara lain. Biasanya wisatawan itu sering melakukan hiking pada destinasi wisata tersebut. Keindahan destinasi wisata ini adalah menarik wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut. Jadi seperti yang kita tahu di sini, pegunungan Orgon Tenger dan tentang Gunung Kangai ini merupakan tempat wisata yang sangat kerap dikunjungi oleh berbagai wisatawan. Nah, keindahannya aja seperti yang dilihat itu sangat menarik sekali para wisatawan yang ingin berlibur ke negara Mongolia. Nah, bahkan dengan melihat destinasi yang indah saat ini, pasti kalian juga gak betah kan ya selama ini di rumah. Nah, itu destinasi wisata itu sangat sekali untuk menghibur, menghilangkan stres kita, dapat mengembalikan semangat kita kembali. Selanjutnya ada barang-barang yang disarankan untuk dibawa ketika kita trekking dan hiking, yaitu yang pertama ada kantung tidur yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh kita saat sedang tertidur. Lalu kedua ada tenda tahan air yang berfungsi untuk menjaga kita dari hujan. Lalu ketiga ada kompor yang digunakan untuk memasak makanan. Keempat ada tabung bahan bakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk menggunakan kompornya. Lalu kelima ada semprotan serangga yang dapat digunakan untuk mengusir serangga. Keenam ada tisu basah yang dapat digunakan untuk membersihkan bagian tubuh kita yang kotor. Lalu ketujuh ada selotip yang dapat digunakan sebagai alat untuk merekatkan sesuatu. Kedelapan ada senter yang digunakan untuk saat kita sedang berjalan di malam hari supaya lebih terang. Lalu kesembilan yaitu pemurni air yang dapat memurnikan air belum masak menjadi bisa kita minum.
Dan yang terakhir ke-10, ada makanan siap saji yang dapat kita makan kapanpun saat kita lapar. Selanjutnya saya akan membacakan tentang 5 key variable of the tourist encounter. Poin pertama yaitu euforia. Masuknya investor dari Cina yang tertarik akan kekayaan sumber daya alam yang ada di Mongolia Dalam. Cina menginvestasikan uang sebesar 300 juta euro untuk membantu pembangunan di Mongolia Dalam sampai tahun 2015. Dana itu ditunjukkan untuk meningkatkan standar hidup penduduk lokal, perlindungan iklim, dan stabilitas regional di kawasan itu. Bagian apati. COVID-19 ini hadir di Mongolia tetapi tidak menginfeksi. Karena mereka bangsa yang tangguh, tahan segala cuaca dan tahan segala penyakit. Makanya semenjak adanya virus COVID-19 ini, dia aman-aman saja dan tetap tenang dan tidak peduli apa yang sedang terjadi. Karena mereka mempunyai bangsa yang tangguh. Dan setiap masalah di dunia, ucap Boksu Khanzaya, dan menurut dia virus corona adalah naga yang sangat kuat tapi tidak ingin menyakiti warganya Mongolia, sebab kami lebih dekat hidup dengan alam. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu annoyance. Wabah PS di Mongolia yang menyebabkan Cina mengisolasi satu desa. Pemerintah Cina mengisolasi sebuah desa di wilayah Mongolia Dalam setelah salah satu warga meninggal dunia yang disebabkan oleh infeksi wabah PS. Pasien yang meninggal ini merupakan warga desa Suji Sinchun, distrik Damau, Paner. Wabah PS sendiri adalah wabah yang sudah ada sejak lama dan disebabkan oleh bakteri yang bernama Yersinia pestis. Antagonisme. Kerusakan di Mongolia ini dikarenakan adanya polusi udara. Polusi di sini adalah bahaya kesehatan yang diakui di 1700 mikrogram per kubiknya. 7 kali di atas tingkat polusi yang dianggap bermasalah oleh World Health Organization, namun mempunyai rencana untuk memperbaiki itu semua dengan cara ekohoro atau lingkungan eko. Ide proyek ini tujuannya untuk mendapatkan mitra agar benar-benar percaya akan adanya perubahan untuk kedepannya. Nah, perubahan perilaku sendiri adalah hal yang penting, contohnya seperti perawatan, kesehatan, dan teknik untuk melawan polusi udara itu sendiri. Dengan demikian, mereka dapat memberikan kepemimpinan solusi memperdayakan yang lainnya untuk menciptakan kota yang sehat. Sekarang realisme, Mongolia telah mencapai banyak sasaran pembangunan di bagian pendidikan dasar menyeluruh dan pengurangan kematian anak kecil dan peningkatan kesehatan ibu. Itu semua tercapai karena bekerja sama dengan pemegang saham nasional, termasuk partai politik, sektor swasta, lembaga penelitian, masyarakat sipil, dan media. Dan menurut Presiden Mongolia, telah mencapai sasaran pengentasan kemiskinan di beberapa tempat. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SWOT. Jadi SWOT itu ada 4. Yang S itu adalah strength atau kekuatan. Jadi strength itu adalah suatu kondisi kekuatan yang terdapat dalam suatu organisasi, proyek atau konsep yang bisnis yang telah ada. Setelah itu W itu weakness atau bisa disebut dengan kelemahan. Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat di dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Contohnya seperti kelemahan di suatu usaha ini, kelemahannya apa, entah harganya mahal atau bagaimana. Selanjutnya O
O itu adalah opportunities atau peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Seperti peluang yang akan datang, kita mendapatkan sesuatu yang baik, yaitu disebut dengan peluang. Yang T itu ancaman. Ancaman itu merupakan kondisi yang mengancam dari luar, seperti kita mempunyai banyak saingan sehingga membuat suatu perusahaan menjadi sepi. Strength. Kekuatan dari trekking di Mongolia terdapat pada zona trekkingnya sendiri. Di zona trekking, para wisatawan dapat menikmati pemandangan yang indah sekaligus mencoba trekking di berbagai macam rute klasik yang digabungkan dengan jalur sembunyi melalui medan hutan belantara yang terpencil. Dan hal ini membuat banyak orang penasaran dan merasa sekaligus tertantang. Sehingga banyak wisatawan dari luar negeri yang datang ke Mongolia untuk merasakan medan-medan trekking yang menantang sekaligus bisa menikmati pemandangan yang indah. Weakness. Kelemahan trekking di Mongolia sendiri terdapat pada jarak lokasi. Lokasi-lokasi trekking di Mongolia itu cukup jauh dari daerah perkotaan, sehingga biaya untuk transportasi saja mengeluarkan ongkos yang cukup banyak bagi para wisatawan. Selanjutnya adalah opportunities. Opportunities di sini kita mempunyai peluang bisnis seperti membantu atau menambah ekonomi di Mongolia dengan cara menyewakan tenda atau alat-alat trekking dan juga menyewa orang untuk mengantar atau membantu kita agar tidak tersesat dan tidak terjadinya kecelakaan, seperti direction. Yang threat, ancamannya adalah kita mempunyai saingan-saingan, seperti terdapat banyak lokasi trekking yang cukup bagus dan juga banyak pendaki yang memilih tempat untuk trekking. Sekarang kita akan membahas tentang sugesti kita atau our suggestion. Jadi menurut kelompok kami, banyak yang harus diperbaiki mengenai turis di Mongolia. Banyak tempat yang menyimpan begitu banyak keindahan yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang, yang harus dipromosikan melalui sosial media seperti Instagram atau Twitter atau majalah-majalah yang membuat menjadi terkenal, sehingga banyak orang yang berdatang kepada Mongolia untuk bertrekking. Berikutnya, tempat pariwisatawannya sendiri harus dilakukan berbagai perbaikan dalam sarana maupun prasarananya. Membuat sistem di mana transportasi untuk orang-orang yang ingin melakukan trekking di Mongolia tidak merasa terbebani karena biaya. Transportasi untuk membawa wisatawan dari pusat kota ke tujuan trekking tidak begitu banyak, sehingga tarif transport menjadi mahal bagi wisatawan. Tapi dengan diperbanyaknya transportasi dapat membuat tarif transportasi menjadi lebih murah untuk para wisatawan. Kesimpulan, Mongolia merupakan negara yang memiliki banyak wisata yang kerap dikunjungi oleh banyak wisatawan. Di Mongolia, para wisatawan dapat menikmati pemandangan indah saat melakukan trekking di beberapa destinasi yang telah kami jelaskan tadi. Sayangnya, untuk melakukan trip ke Mongolia ini untuk trekking cukup menguras uang, tapi semua bisa terbayar saat kita menikmati keindahan alam yang ada di sana.
Meskipun pemandangan di Mongolia sangat bagus dan indah, tetapi masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki di sana untuk menunjang dan meningkatkan pariwisata yang berada di Mongolia. Salah satunya ialah masalah transportasi. Kurangnya transportasi yang berada di sana membuat para wisatawan pun sangat sulit untuk menuju ke destinasi-destinasi yang berada di sana. Oleh karena itu, dengan ditambahkannya transportasi dinilai dapat mempermudah para wisatawan untuk bepergian ke destinasi-destinasi yang terdapat di sana. Baiklah, sekian presentasi kami semua mengenai alternatif tourism trekking di Mongolia. Ada banyak sekali hal yang kami bisa ketahui melalui research yang kelompok kami lakukan untuk demi kepentingan kesuksesan tugas UAS ini. Kami dapat mengetahui tempat-tempat yang bagus untuk trekking di Mongolia, serta kami juga mengetahui sisi positif dan juga sisi negatif dari alternatif tourism trekking di Mongolia sendiri. Kami ingin berterima kasih kepada Miss Ruzana sebagai dosen pembimbing yang telah mengajar kami selama beberapa bulan ini, sehingga kami pun bisa mengerti akan materi yang dibuat menjadi proyek ulangan akhir semester geografi pariwisata ini. Dan dari saya sendiri, saya juga ingin berterima kasih kepada Miss Ruzana karena telah memberi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Saya jadi mengenal wilayah-wilayah yang saya belum ketahui dan tradisi-tradisi yang ada di wilayah itu sendiri. Dan saya juga mendapatkan ilmu bagaimana seharusnya waktu kita di tempat yang baru dan apa yang harus kita lakukan di sana. Kami berharap presentasi kami dapat bermanfaat bagi orang-orang yang akan menonton video ini, baik para dosen maupun teman-teman. Kami juga mengakui masih ada kesalahan-kesalahan atau kekurangan di dalamnya. Kami sebagai mahasiswa semester 1 menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan kami memahami bahwa kami harus lebih banyak lagi belajar untuk kedepannya dalam mata kuliah Geopar Pariwisata ini, sehingga kedepannya kami bisa lebih baik dan siap untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Terima kasih. Proses pengerjaan tugas UAS Geopar kali ini, kelompok kami mengalami beberapa kendala, yaitu seperti adanya perbedaan wilayah tempat tinggal antar anggota dan juga sedang terjadinya pandemi virus corona pada masa ini, sehingga tidak memungkinkan bagi kelompok kami untuk saling bertemu dan berkumpul untuk mengerjakan tugas UAS ini. Tapi hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi kelompok kami untuk mengerjakan tugas tersebut. Kami menggunakan aplikasi lain untuk memberikan ide dan masukan kepada anggota-anggota lainnya untuk mengerjakan bagian-bagian mereka dengan baik dan benar. Akhirnya
Dengan kekompakan dan kerjasama antara anggota, kami pun dapat menyelesaikan tugas UAS Geopar ini dengan baik dan benar. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada saran atau kritik bisa disampaikan kepada kami langsung agar bisa jadikan bahan pelajaran buat kami semua tugas kedepannya, dan sampai jumpa di tugas-tugas kedepannya. to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No.